Halo kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera saja buat semuanya. Dari pertanyaan-pertanyaan kalian tentang solder stasiun ya, sekarang akan coba saya ulas, saya jelaskan, saya kasih skema dan akan saya coba dengan banyak cara ya. Jadi ada banyak cara untuk merakit solder macam ini. Intinya pertama kali tentu saja kita harus memiliki ujung soldernya. Jadi ini ujung solder yang tegangannya itu disuplai dengan adaptor ya, atau power supply yang output tegangannya bisa diatur. Jadi tegangan yang masuk ke solder ini itu bisa diatur, bisa diubah-ubah lah. Dan yang digunakan untuk power supply tidak harus seperti ini ya. Jadi tidak harus menggunakan SMPS seperti ini yang saya rakit. Tidak harus menggunakan seperti ini. Teman-teman juga bisa menggunakan power supply trafo besi seperti ini. Jadi cari saja tegangan kalau bisa 5 volt sampai 24 ya. Ini hanya contoh saja. Atau teman-teman juga bisa menggunakan adaptor yang sudah dijual di toko-toko itu, yang pakai rotari. Cara perpindahan tegangannya menggunakan rotari itu juga bisa. Oke, langsung saja saya jelaskan lebih rinci ya. Jadi pertama kita harus, misalkan mau merakit sendiri ya, punya bekas solder apa saja, kalian bisa beli elemen seperti ini. Jadi elemen ini tegangannya itu minimal 5 volt sampai 24. Jadi adaptornya nanti bisa 5 volt sampai 24 volt. Kalau menggunakan trafo besi seperti ini, kalian bisa gunakan rotari. Tujuannya kalau dipakai untuk solder komponen kecil, tegangannya bisa 12 atau kurang, 12 volt maksudnya. Kalau menggunakan untuk kabel yang besar-besar, tegangannya bisa dinaikkan menjadi 24 volt. Sama kok teman-teman, antara kalian menggunakan trafo apa saja itu bebas. Power supply jenis apa saja itu bebas. Yang penting elemen ini bisa dikasih atau disuplai dengan tegangan 5 volt maksimal 24 volt. Begitu. Lalu kenapa saya pilih cara seperti ini menggunakan SMPS? Tujuannya hanya di masalah bobot ringan. Kalau saya pindah kemana, saya bawa kemana, paling enggak itu ringan. Berbeda kalau menggunakan trafo besi ya, ini akan berat banget. Kecuali kalau hanya ditaruh di rumah ya. Kalau hanya di rumah saja menggunakan trafo besi tidak apa-apa. Tapi kalau dipakai kadang ke rumah teman itu akan merepotkan. Jadi saya pilih dengan menggunakan cara memakai power supply jenis SMPS. Begitu ya teman-teman. Untuk lebih jelasnya untuk pemula ya, kalau saya ceritakan saja mungkin juga ada yang paham, dan yang benar-benar pemula juga mungkin akan lebih repot.
Cara merakitnya, contoh begini teman-teman. Jadi pertama kali kita harus punya elemen pemanasnya ini, elemen solder ya. Elemen solder ini ada yang double, ada yang kaki 4, ada yang kabel 2 ya. Kalian bebas. Kalau beli yang kabelnya 4, biasanya ada yang satu elemen itu 5 volt sampai 12 volt. Yang satunya bisa sampai 24 volt. Kalian bisa pilih atau kalian sambung semuanya juga tidak apa-apa. Toh tegangan inputnya bisa diatur. Jadi pokoknya elemen, kemudian untuk teman yang hanya punya trafo besi ya. Contohnya seperti ini cara merakitnya. Jadi trafo besi 0 ataupun CT terserah, bebas. Kita contohkan biasa 0, kemudian tegangan minimal 5, 9, 12, maksimal 24 lah ya. Kira-kira saja ini. Di sini kan 0, kemudian ini masuk ke rotari ya. Rotari kaki 1, kaki 2, kaki 3 kan gini. Kemudian output rotari ini outputnya kan output tegangannya kan tergantung kemana saklar ini terhubung kan. Jadi outputnya tinggal kita sambung, bisa lewat dioda ataupun tidak terserah. Terhubung ke elemen. Langsung seperti ini. Jadi sesimpel ini teman-teman, intinya tegangan yang bisa dipilih untuk menyuplai elemen. Oke, ini trafo. Paling sederhananya tuh seperti ini. Jadi tidak neko-neko. Soal menggunakan voltmeter digit atau apa, itu kan cuma cara kita mempermudah. Kalau menggunakan rotari bisa kalian kasih LED atau nomor di panelnya 1, 2, 3, 4 atau tulisan 5 volt, 9 volt, 12 volt nyampe 24 volt. Dengan cara seperti itu juga bisa. Tapi kalau kalian hanya memiliki misalkan tegangan hanya 24 volt misal ya. Tegangan tunggal 24 volt. Kalau hanya memiliki tegangan 0 sampai 24 volt saja, kita bisa menggunakan regulator ya. Regulasi seperti yang saya contohkan di sini. Soal regulasi, kalian tuh bebas menggunakan cara apa saja. Sebentar.
Ya, ambilkan contoh. Agar teman-teman tuh lebih jelas ya. Jadi kalian bisa gunakan jenis seperti ini juga bisa. Ini juga untuk regulasi, kontrol tegangan, outputnya bisa diatur, cukup murah, simple. Kalian juga bisa gunakan step down yang lebih murah itu, atau yang jenis ini juga bisa. Ini juga step down yang sudah ada voltmeternya, juga ada kontrol tegangannya. Kalau menggunakan yang jenis seperti ini, kalian bisa ganti trimpotnya dengan potenso agar mudah dirubah-rubah di panel depan. Begitu teman-teman, atau dengan cara yang lain lagi juga bisa. Kalian menggunakan TR regulasi juga bisa. Jadi ini masuk kontrol regulasi, regulator ya. Regulator yang dapat nilainya diubah-ubah, kemudian outputnya tentu saja outputnya langsung ke elemen. Ini kalau tegangan tunggal. Ini juga saya gunakan ketika saya menggunakan SMPS 24 volt ya. Sama seperti ini. Jadi SMPS kemarin saya gunakan SMPS 5 ampere, tapi yang 24 volt seperti ini. Seperti yang saya pergunakan ini cukup awet teman-teman, lama banget. Kemarin sempat rusak hanya R-Star. Jadi minimal 5 ampere ya. Minimal itu 5 ampere. Jadi SMPS 24 volt masuk ke regulator supaya tegangannya bisa diatur 5 sampai 24 volt. Jadi tegangan elemen ini 5 sampai 24 volt. Regulatornya juga 5 sampai 24 volt. Intinya hanya seperti ini teman-teman. Kadang yang pemula itu kan bingung ya, harus menggunakan seperti ini, padahal tidak. Ini hanyalah power supply. Teori skemanya seperti ini teman-teman. Kalian bisa gunakan trafo besi. Intinya adalah adaptornya itu bisa dirubah-rubah outputnya lah. Dan dihubungkan langsung ke elemen tanpa ada rakitan apa-apa ini. Langsung ke elemen solder. Bedanya kalau yang langsung colok listrik itu kan tegangannya tinggi. 220. Kalau ini tegangannya kan cuman 5 volt sampai 24. Hanya itu saja. Pada dasarnya sama-sama saja. Keuntungannya kita kan bikin seperti ini untuk memudahkan kinerja kita lah.
Kalau kita menggunakan solder yang tidak ada kontrol tegangannya, nanti repot. Kalau komponen kecil, soldernya terlalu panas, ganti solder lagi. Kalau menggunakan solder dengan cara seperti ini, yang nilai tegangan bisa diatur, otomatis kan panas ujung soldernya kan bisa disesuaikan. Begitu loh teman-teman. Jadi lebih memudahkan kerja kita. Untuk ujung solder seperti ini di pasaran juga banyak sekali. Mau beli elemennya juga ada, ujung soldernya ada, pen depan ini saja juga ada. Semuanya sudah tersedia. Oke teman-teman yang baru mengenal elektro, yang pengen bikin solder sendiri, kemudian perkembangannya ini, kalau teman-teman pengen kasih voltmeter ya, voltmeter tentu saja jenis DC, karena ini solder DC, kalian bisa gunakan jenis ini yang paling murah ini, bebas lah. Tentu saja ditaruh di output ya, di kabel menuju elemen ini loh. Dari sini nanti kan bisa dilihat berapa volt tegangan yang masuk di elemen. Dan bisa diingat-ingat kalau nyolder R, panas yang cukup biasanya berapa volt. Tujuannya regulasi seperti itu. Kalau saat nyolder blok yang tebal-tebal, kita butuh tegangan mungkin nyampe 24 volt. Dari panel voltmeter kan kelihatan. Begitu, yang jelas intinya seperti ini untuk pemula ya ini. Jadi cuman elemen dikasih tegangan DC 5-24 volt. Begitu ya tegangannya yang bisa diatur-atur. Rata-rata saya menggunakan 12 volt untuk solder RR itu. Kemudian kalau pakai blok yang tebal itu, nyolder tebal, biasanya bisa nyampe 24 volt. Begitu teman-teman. Mudah-mudahan penjelasan saya ini bisa membantu. Selanjutnya terserah teman-teman mau merakitnya seperti apa, mau kasih box seperti apa, mau menggunakan power supply jenis apapun terserah teman-teman. Mau menggunakan trafo besi atau SMPS, sudah saya jelaskan. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya teman-teman. Sekedar share saja. Sampai ketemu lagi.